Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan ini channel kita. Sebelum memulai kisah Ki Ageng Seelo, mari kita klik like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video berikutnya. Babat Tanah Jawi menyebutkan, Ki Ageng Seelo adalah keturunan Raja Majapahit, Brawijaya V. Pernikahan Brawijaya V dengan Putri Wan dan Kuning melahirkan Bondan Kejawen atau Lembu Peteng. Lembu Peteng yang menikah dengan Dewi Nawangsi, putri Ki Ageng Tarup, menurunkan Ki Ageng Getas Pendawa. Dari Ki Ageng Getas Pendawa lahirlah Bogus Sogom alias Syekh Abdurrahman alias Ki Ageng Seelo. Lantas, bagaimana juntrungannya Ki Ageng Seelo bisa disebut penurun Raja-Raja Mataram? Ki Ageng Seelo menurunkan Ki Ageng Ngenis. Ki Ageng Ngenis menurunkan Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan menurunkan Panembahan Senopati. Dari Panembahan Senopati inilah diturunkan para Raja Mataram sampai sekarang. Namun, perkembangan ini hendaknya tidak melenakan, bahwa di sisi lain ada hal urgen yang mutlak diperhatikan. Yaitu, keabadian sejarah dan konsistensi mengamalkan serat pepali Ki Ageng Seelo, yang merupakan pengejawantahan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi. Untuk yang pertama, mengabadikan sejarah meniscayakan adanya kodifikasi sejarah Ki Ageng Seelo dalam satu buku khusus. Sebagaimana Wali Songo dan para wali lain bahkan para Kiai Mutakhir juga diabadikan ketokohan, jasa-jasa, dan keteladanannya dalam catatan sejarah yang utuh dan tuntas. Dari pengamatan, buku-buku sejarah yang ada saat ini hanya menuturkan sekelumit saja tentang keberadaan Ki Ageng Seelo sebagai penurun para Raja Mataram, Surakarta dan Yogyakarta, serta kedikdayaannya menangkap petir. Minimnya perhatian ahli sejarah dan langkanya buku sejarah yang mengupas tuntas sejarah Waliullah Sang Penangkap Petir, memunculkan kekhawatiran akan keasingan generasi mendatang dari sosok mulia kakek moyang Raja-Raja Mataram. Tidak mustahil, anak cucu kita termasuk warga Surakarta dan Yogyakarta akan asing dengan siapa dan apa jasa Ki Ageng Seelo serta keteladanan-keteladanannya. Barangkali tidak banyak yang tahu bahwa Surakarta dan Yogyakarta memiliki ikatan sejarah dan emosional yang erat dengan Seelo. Mungkin hanya warga di lingkungan keraton yang mengetahui itu. Padahal ikatan itu kian kukuh dengan diabadikannya api bledek di tiga kota tersebut. Bahkan pada tahun-tahun tertentu atau tahun dal untuk keperluan gerebek dan sebagainya, Keraton Surakarta mengambil api dari Seelo. Cerita Ki Ageng Seelo merupakan cerita legendaris. Tokoh ini dianggap sebagai penurun Raja-Raja Mataram, Surakarta dan Yogyakarta sampai sekarang. Ki Ageng Seelo atau Kiai Ageng Abdurrahman Seelo, di mana sekarang makamnya terdapat di Desa Seelo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Dati II Grobogan, adalah tokoh legendaris yang cukup dikenal oleh masyarakat daerah Grobogan, namun belum banyak diketahui tentang sejarahnya yang sebenarnya. Dalam cerita tersebut dia lebih dikenal sebagai tokoh sakti yang mampu menangkap halilintar. Menurut cerita dalam Babat Tanah Jawi, Mei nama 1905, dan Altof 1941. Ki Ageng Seelo adalah keturunan Majapahit. Raja Majapahit, Prabu Brawijaya terakhir beristri Putri Wan dan Kuning. Dari putri ini lahir seorang anak laki-laki yang dinamakan Bondan Kejawan. Karena menurut ramalan ahli nujum anak ini akan membunuh ayahnya, maka oleh Raja, Bondan Kejawan dititipkan kepada juru Sabin Raja, Ki Buyut Masarar. Setelah dewasa oleh Raja diberikan kepada Ki Ageng Tarup untuk berguru agama Islam dan ilmu kesaktian. Oleh Ki Ageng Tarup, namanya diubah menjadi Lembu Peteng. Dia dikawinkan dengan putri Ki Ageng Tarup yang bernama Dewi Nawangsi, dari ibu bidadari Dewi Nawangwulan. Ki Ageng Tarup atau Kidang Telangkas tidak lama meninggal dunia, dan Lembu Peteng menggantikan kedudukan mertuanya, dengan nama Ki Ageng Tarup II. Dari perkawinan antara Lembu Peteng dengan Nawangsi melahirkan anak Ki Getas Pandowo dan seorang putri yang kawin dengan Ki Ageng Ngerang. Ki Ageng Getas Pandowo berputra 7 orang yaitu 1. Ki Ageng Seelo, 2. Nyai Ageng Pakis, 3. Nyai Ageng Purna, 4. Nyai Ageng Kare, 5. Nyai Ageng Wanglu, 6. Nyai Ageng Bokong, 7. Nyai Ageng Adibaya. Kesukaan Ki Ageng Seelo adalah berkholwat mengasingkan diri di hutan, gua, dan gunung sambil bertani menggarap sawah. Dia tidak mementingkan harta dunia. Hasil sawahnya dibagi-bagikan kepada tetangganya yang membutuhkan, agar hidup berkecukupan. Bahkan akhirnya Ki Ageng Seelo mendirikan perguruan Islam. Muridnya banyak, datang dari berbagai penjuru daerah. Salah satu muridnya adalah Mas Karebet, calon Sultan Pajang Hadiwijaya.
Saat berkholwat itu Ki Ageng selalu memohon kepada Tuhan agar dia dapat menurunkan raja-raja besar yang menguasai seluruh Jawa. Impian tersebut mengandung makna bahwa usaha Ki Ageng Seelo untuk dapat menurunkan raja-raja besar sudah didahului oleh Jaka Tingkir atau Mas Karebet, Sultan Pajang pertama. Ki Ageng kecewa, namun akhirnya hatinya berserah kepada kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Hanya kemudian kepada Jaka Tingkir, dikisahkan dalam babat Tanah Jawa, Ki Ageng Seelo berkata, "Nanging tole, ing buri turonku kena nyambungi ing wahyumu." Dirjo Subroto 131, Altolif 36. Suatu ketika Ki Ageng Seelo ingin melamar menjadi prajurit Tamtama di Demak. Syaratnya dia harus mau diuji dahulu dengan diadu dengan banteng liar. Ki Ageng Seelo dapat membunuh banteng tersebut, tetapi dia takut kena percikan darahnya. Akibatnya lamarannya ditolak, sebab seorang prajurit tidak boleh takut melihat darah. Selanjutnya cerita tentang Ki Ageng Seelo menangkap petir. Cerita tutur dalam babat sebagai berikut. Ketika Sultan Demak, Sultan Trenggono masih hidup, pada suatu hari Ki Ageng Seelo pergi ke sawah. Hari itu sangat mendung, pertanda hari akan hujan. Tidak lama memang benar-benar hujan lebat turun. Halilintar menyambar, tetapi Ki Ageng Seelo tetap enak-enak mencangkul. Baru sebentar dia mencangkul, datanglah petir menyambar. Petir yang menyambar Ki Ageng berwujud seorang kakek-kakek. Kakek itu cepat-cepat ditangkapnya dan kena. Kemudian diikat di pohon gandri, dan dia meneruskan mencangkul sawahnya. Setelah cukup, dia pulang dan petir itu dibawa pulang dan dihaturkan kepada Sultan Demak. Ki Ageng berpesan pada Sultan bahwa, jangan sampai petir itu dikasih air. Oleh Sultan, petir itu ditaruh di dalam jeruji besi yang kuat dan ditaruh di tengah alun-alun. Banyak orang yang berdatangan untuk melihat wujud petir itu. Ketika itu datanglah seorang nenek-nenek dengan membawa air kendi. Air itu diberikan kepada kakek petir dan diminumnya. Setelah minum terdengarlah menggelegar memekakkan telinga. Bersamaan dengan itu lenyaplah kakek dan nenek petir tersebut. Sedang jeruji besi tempat mengurung kakek petir hancur berantakan. Kemudian suatu ketika, Ki Ageng nanggap wayang kulit dengan dalang Ki Bicak. Istri Ki Bicak sangat cantik. Ki Ageng jatuh cinta pada Nyai Bicak. Maka untuk dapat memperistri Nyai Bicak, Kiai Bicak dibunuhnya. Wayang bende dan Nyai Bicak diambilnya, bende tersebut kemudian diberi nama Kiai Bicak, yang kemudian menjadi pusaka kerajaan Mataram. Bila bende tersebut dipukul dan suaranya menggema, bertanda perangnya akan menang. Tetapi kalau dipukul tidak berbunyi, pertanda perangnya akan kalah. Pada peristiwa lain, suatu hari Ki Ageng Seelo sedang menggendong anaknya di tengah tanaman waluh atau labu di halaman rumahnya. Datanglah orang mengamuk kepadanya. Orang itu dapat dibunuhnya, tetapi dia terbelit batang waluh dan jatuh telentang, sehingga kainnya lepas dan dia menjadi telanjang. Oleh peristiwa tersebut maka Ki Ageng Seelo menjatuhkan umpatan, bahwa anak turunnya dilarang menanam waluh di halaman rumah memakai kain cinde. Saha lajeng dawahaken prapasa, benjeng ing saturun-turunipun sampun ngantos wonten ingkang nyamping cinde serta nanem waluh serta dahar wohipun. Dirjo Subroto, 1928, 152-153. Dalam hidup berkeluarga, Ki Ageng Seelo mempunyai anak 7 orang yaitu 1. Nyai Ageng Lurung Tengah 2. Nyai Ageng Sobo Wonosobo 3. Nyai Ageng Basri 4. Nyai Ageng Jati 5. Nyai Ageng Patanen 6. Nyai Ageng Pakis Dadu. Dan yang ketujuh atau yang paling bungsu, Ki Ageng Seelo memiliki putra bernama Kiai Ageng Enis. Kiai Ageng Enis berputra Kiai Ageng Pamanahan yang kawin dengan putri sulung Kiai Ageng Sobo, dan melahirkan Mas Ngabehi Loring Pasar atau Sutawijaya, pendiri kerajaan Mataram. Adik Nyai Ageng Pamanahan bernama Ki Juru Martani. Ki Ageng Enis juga mengambil anak angkat bernama Ki Panjawi. Mereka bertiga dipersaudarakan dan bersama-sama berguru kepada Sunan Kalijaga. Juga bersamaan pada waktu itu, Sultan Pajang Hadiwijaya atau Jaka Tingkir juga berguru pada Sunan Kalijaga. Atas kehendak Sultan Pajang, Ki Ageng Enis diminta bertempat tinggal di Dusun Lawian, maka kemudian terkenal dengan sebutan Ki Ageng Lawian. Ketika dia meninggal juga dimakamkan di Desa Lawian. Dari cerita di atas bahwa Ki Ageng Seelo adalah nenek moyang Raja-Raja Mataram Surakarta dan Yogyakarta. Bahkan pemujaan kepada makam Ki Ageng Seelo sampai sekarang masih ditradisikan oleh Raja-Raja Surakarta dan Yogyakarta tersebut. Sebelum grebek mulut, utusan dari Surakarta datang ke makam Ki Ageng Seelo untuk mengambil api abadi yang selalu menyala di dalam makam tersebut.
Begitu pula tradisi yang dilakukan oleh Raja-Raja Yogyakarta. Api dari Selo dianggap sebagai keramat. Bahkan dikatakan bahwa dahulu pengambilan api dilakukan dengan memakai arak-arakan. Menurut Sri Eke, api Selo itu sesungguhnya mencerminkan asas kekuasaan bersinar. Bahkan data-data dari sumber babat mengatakan, kekuasaan sinar itu merupakan lambang kekuasaan raja-raja di dunia. Bayi Ken Arok bersinar, pusat Ken Dedes bersinar, perpindahan kekuasaan dari Majapahit ke Demak diwujudkan karena adanya perpindahan sinar, adanya wahyu keraton juga diwujudkan dalam bentuk sinar cemerlang. Dari pandangan tersebut, api Selo mungkin untuk bukti penguat bahwa di desa Selo terdapat pusat kerajaan Medang Kamulan yang tetap misterius itu. Di daerah itu Raffles masih menemukan sisa-sisa bekas keraton tua. Raffles, 1817/5. Peninggalan itu terdapat di daerah distrik Wirasaba yang berupa bangunan Siti Hinggil. Peninggalan lain terdapat di daerah Purwodadi. Sebutan Selo mungkin berkaitan dengan adanya bukit berapi yang berlumpur, sumber-sumber garam dan api abadi yang keluar dari dalam bumi yang banyak terdapat di daerah Grobogan tersebut. Ketika daerah kerajaan dalam keadaan perang di Ponegoro, Sunan dan Sultan mengadakan perjanjian tanggal 27 September tahun 1830 yang menetapkan bahwa makam-makam keramat di desa Selo daerah Sukawati akan tetap menjadi milik kedua raja itu. Untuk pemeliharaan makam tersebut akan ditunjuk 12 jung tanah kepada Sultan Yogyakarta di sekitar makam tersebut untuk pemeliharaannya. Graf 3,1985-2. Daerah Enclave Selo dihapuskan pada tanggal 14 Januari tahun 1902. Tetapi makam-makam berikut masjid dan rumah juru kunci yang dipelihara, atas biaya rata-rata tidak termasuk pemberian oleh pemerintah. Kembali kita menelusuri jejak sang penangkap petir. Ini adalah salah satu legenda tanah Jawa, sesosok figur ulama di daerah Selo, Grobogan, Jawa Tengah yang bernama Ki Ageng Selo. Menurut silsilah, Ki Ageng Selo adalah cicit atau buyut dari Brawijaya terakhir. Beliau moyang dari pendiri kerajaan Mataram yaitu Sutawijaya, termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 Yogyakarta, maupun Pakubuwono XIII Surakarta. Menurut cerita babat Tanah Jawi, Mainama, 1905, Altov, 1941, Prabu Brawijaya terakhir beristri Putri Wandan Kuning dan berputra Bondan Kejawan Ki Ageng Lembu Peteng yang diangkat sebagai murid Ki Ageng Tarup. Ia dikawinkan dengan putri Ki Ageng Tarup yang bernama Dewi Nawangsih, dari ibu bidadari Dewi Nawangwulan. Dari perkawinan Lembu Peteng dengan Nawangsih, lahirlah Ki Getas Pandowo, makamnya di Kuripan, Purwodadi. Ki Ageng Getas Pandowo berputra 7 dan yang paling sulung Ki Ageng Selo. Putra Ki Ageng Selo semua 7 orang, salah satunya Kiai Ageng Enis yang berputra Kiai Ageng Pamanahan. Ki Pamanahan beristri putri sulung Kiai Ageng Sobo, dan melahirkan Mas Ngabehi Loring Pasar atau Sutawijaya. Melalui perhelatan politik Jawa kala itu akhirnya Sutawijaya mampu mendirikan kerajaan Mataram menggantikan Pajang. Kali ini kita akan membahas, kenapa di makam Ki Ageng Selo tidak diperbolehkan berjualan nasi. Suatu hari ada 2 orang pemuda yang bertamu ke rumah Ki Ageng Selo. Mereka bermaksud hendak belajar ilmu agama pada Ki Ageng Selo. Sebagai tuan rumah yang baik, Ki Ageng Selo menghidangkan nasi pada mereka, namun mereka menolaknya dengan alasan masih kenyang. Setelah merasa sudah cukup belajar ilmu agama, kedua pemuda itu pun memohon untuk pamit pulang. Sepulang dari rumah Ki Ageng, kedua pemuda itu tidak langsung pulang, melainkan mampir ke warung nasi dulu untuk makan. Itu tidak sesuai adab yang diajarkan Ki Ageng Selo, bahwa setelah pulang menuntut ilmu diharuskan langsung pulang ke rumah. Agar keberkahan dari tolabul ilmi bisa sampai ke rumah dan keluarga mendapatkan juga keberkahan tersebut. Ki Ageng Selo melihat hal itu. Beliau merasa sakit hati dan setelah itu beliau berkata, orang-orang di desa Selo tidak boleh menjual nasi, kalau ada yang melanggarnya maka petir akan menyambar-nyambar di langit desa Selo. Hingga saat ini penduduk yang tinggal di sekitar komplek makam Ki Ageng Selo tidak ada yang menjual nasi. Napak Tilas Ki Ageng Selo terletak di Dusun Kerajaan, RT 2 RW 02, Desa Selo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan. Tempat ini juga merupakan salah satu tempat wisata di Kabupaten Grobogan, karena mengandung nilai-nilai sejarah yang luar biasa. Itulah kisah Ki Ageng Selo yang merupakan kakek buyut dari para raja-raja Mataram, Yogyakarta, dan Surakarta. Jarang ada yang mengetahui tentang silsilah ini, kecuali orang keraton dan sekitar keraton. Semoga kisah ini menjadi suatu pelajaran,
atau bisa menambah wawasan kita. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Salam hangat dari ini channel kita.